seru nih. Aduh, tuh adik-adik aja sudah siap semua. Adik-adik, kita panggil Koko Mekti sama-sama ya. Langsung hitung sampai 3. 1, 2, 3. Koko Mekti. Iya, maaf langsung. Selamat pagi adik-adik. Nah, sudah siap semua? Sebelum memulai memuji Tuhan, kita berdoa dulu, ikuti Lause ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah belajar, sudah banyak bermain, papa mama juga bekerja. Nah, Tuhan minta pada hari yang ke-7, perintah Tuhan keempat, bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Apa artinya adik-adik? Bahwa kita harus setia dan taat beribadah, karena hari ini harinya Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sambil bertepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua harinya Tuhan. Hore! Adik-adik, tahu nggak, Tuhan Yesus itu cinta kita semua. Adik-adik juga, walaupun kita kulitnya berbeda-beda warnanya, tapi Tuhan Yesus cinta kita semua. Yuk kita nyanyi Jesus Love the Little Children. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus love the little children of the world. Sekali lagi ikuti gerakan laut saya. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus love the little children of the world. Nah, karena cintanya buat kita, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga selalu ada sukacita di hati kita. Nah, kita mau nyanyi apa sekarang Koko Mekti? Adalah sukacita di hatiku. Nyanyi dengan semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur,
Yesus diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus diam di dalamku. 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 Iya, hebat. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Sekali lagi, ikuti Lause berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami sudah memuji namamu dan memuliakan Engkau. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati Lause Erna yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Musa berada di Gunung Sinai. Tuhan memberinya perintah untuk membangun kemah suci, tempat di mana Tuhan bisa tinggal di antara mereka. Tempat itu disebut tabernakel, terbuat dari bahan-bahan yang dapat dikemas dan dipindahkan saat mereka melakukan perjalanan melalui hutan belantara. Logam mahal, kayu halus, kulit kain yang bagus, benang berwarna, kayu, dan batu permata akan dibutuhkan untuk membuat kemah suci. Orang-orang Mesir telah memberi bangsa Israel hadiah-hadiah mahal ketika meninggalkan Mesir. Tetapi, apakah mereka mau memberikannya kepada Tuhan untuk membangun kemah suci? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa memberitahu kepada semua orang bahwa Tuhan ingin mereka rela memberikan hadiah yang mereka terima untuk membangun kemah suci. Musa memberitahu bahwa mereka membutuhkan logam dan batu mulia, juga kayu akasia yang kuat, linen, dan kain untuk membangun kemah suci. Untuk itu dibutuhkan juga pekerja terampil untuk mengerjakannya. Setiap pagi, orang-orang Israel dengan sukarela datang dan memberikan hadiah mereka untuk membuat kemah suci. Mereka membawa perhiasan dan benda-benda yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu. Kulit domba jantan, berbagai bahan kulit yang bagus, dan kayu akasia juga dibutuhkan di sana. Orang-orang Israel senang memberikan apa yang mereka miliki: linen halus, bulu kambing, dan benang yang mahal berwarna biru, ungu, dan merah tua. Yang lain lagi memberikan minyak zaitun, rempah-rempah, atau batu-batu berharga. Tuhan telah memberitahu Musa bahwa Bezalel dan Aholiab, dua pengrajin baik, harus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Allah untuk mengerjakan semuanya. Keterampilan mereka sangat dibutuhkan. Pekerja terampil yang lain bergabung dengan mereka untuk membuat segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Tuhan.
Setiap pagi, orang-orang terus berdatangan untuk membawa hadiah mereka. Segera mereka mendapatkan lebih dari yang mereka butuhkan, dan Musa akhirnya menyuruh mereka untuk berhenti memberi karena semuanya telah cukup. Dan mereka pun mulai mengerjakan pembangunan kemah suci sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, tadi semuanya sudah memuji Tuhan? Sudah semangat? Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya anak-anak. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang di rumah kalau mati lampu langsung nangis, terus teriak, mama, mama? Ada yang begitu? Atau kalau misalnya mama nggak ada, bingung cari mama, terus nangis, mama mana, mama nggak ada. Ada yang begitu? Nah, kita nggak usah takut ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, buktinya apa? Nah, seperti cerita Nabi Musa. Ketika itu, Musa berada di Gunung Sinai. Nah, ketika Musa berdoa, Tuhan bilang, Musa, sekarang kamu bilang ke orang-orang bangsa Israel untuk mendirikan sebuah kemah. Nah, kemah itu apa? Kemah itu sebuah seperti rumah, tapi dari tenda. Karena dulu bangsa Israel nggak punya rumah ya seperti kita sekarang. Bangsa Israel berpindah-pindah ketika mereka baru keluar dari Mesir mau menuju ke Kanaan. Jadi mereka membawa kemah, bawa tenda, ada kayunya untuk mereka berteduh. Nah, Tuhan mau bangsa Israel membuat kemah suci. Kemah suci itu apa? Kalau sekarang kita bisa kenal kemah suci itu seperti gereja. Nah, Tuhan bilang, nanti Musa suruh mengumpulkan bangsa Israel dan bilang, apapun yang dipunya oleh bangsa Israel dikumpulkan sama-sama. Ada yang punya kain, ada yang punya emas, perak, benang, kayu, semua dikumpulkan jadi satu untuk membangun kemah suci. Tapi juga ada syaratnya, kemah sucinya harus berada di tengah di antara kemah-kemah bangsa-bangsa yang lain. Nah, kenapa? Karena Tuhan mau kemah suci itu menjadi pusat. Mereka sudah diberikan waktu 6 hari untuk bekerja. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan mau mereka datang ke gereja, ke kemah suci itu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita ya. Semuanya sudah pegang Alkitab? Kita mau buka dalam Keluaran 35 ayat 1 dan 2. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Nah, kita sudah baca firman Tuhan. Di situ dikatakan 6 hari boleh bekerja, tapi pada hari yang ke-7 harus dikuduskan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita harus beribadah. Nah, waktu itu bangsa Israel juga begitu. 6 hari boleh bekerja, tapi hari ke-7 mereka harus pergi ke kemah suci untuk beribadah kepada Tuhan. Nah,
Nah, kalau di Alkitab dikatakan hari Sabat, kita sekarang hari Sabat itu hari Minggu. Makanya kita hari Minggu harus pergi ke gereja. Tapi sekarang kita nggak bisa ke gereja, nggak apa-apa ya, nggak usah sedih. Kita bisa ibadah secara online. Nah, waktu itu semua bangsa Israel mengumpulkan apa yang mereka punya. Ada yang punya kayu, punya kain, punya emas, perak, pokoknya apa yang mereka punya dikumpulkan jadi satu. Dan mereka membuat kemah suci. Kemah suci itu sudah ditentukan juga oleh Tuhan. Harus ada kain warna ungu, kain warna merah tua. Nah, mereka harus membuat kemah suci sesuai dengan yang Tuhan minta. Kemudian kemah suci itu ditempatkan di tengah-tengah kemah yang lain, supaya kemah suci menjadi pusat. Bangsa Israel menjadi ingat, mereka harus bekerja 6 hari, dan hari ke-7 mereka harus pergi ke gereja. Nah, sama dengan kita, ya, Tuhan ingin menjadi pusat hidup kita. Menjadi pusat itu apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau ingat Tuhan. Ya, kita berdoa dulu, tanya sama Tuhan, boleh nggak ya? Nah, contohnya apa? Misalnya, sekarang kita sekolahnya secara online ya. Terus, kan nggak kelihatan sama mis-misku, sama guruku. Aku mau malas-malas aja sambil tidur-tiduran. Nah, boleh nggak ya seperti itu? Nah, baik nggak seperti itu? Nah, Tuhan tidak suka seperti itu. Kenapa? Walaupun mis kita, guru kita nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Nah, kita harus menjadi anak yang baik. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong supaya ketika aku belajar secara online, aku bisa konsentrasi, aku bisa mendengarkan dengan baik. Nah, kita harus berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat supaya ketika kita sekolah walaupun secara online, kita juga bisa belajar dengan baik. Terus misalnya kalau mama nggak ada, mama lagi pergi sendirian di rumah, boleh nangis. No. Ya, karena Tuhan ada di hati kita. Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Kalau kita takut, kita berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan jaga aku. Tuhan sertai aku. Nah, terus kalau kita lagi sedih, kita juga berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang menghibur kita, memberikan kita sukacita. Nah, itu tandanya kalau kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita ingat sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Oke, Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, seperti yang Losa bilang tadi, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, itu juga tertulis dalam Alkitab, ada buktinya. Kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, katakan dalam firman Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, itu artinya Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terus selanjutnya, yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus yang sudah diberikan oleh Allah Bapa ada di antara kita, diam di dalam hati kita. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah sedih, dan ingat kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita mau ingat sama Tuhan. Oke, mengerti semuanya? Nah, sekarang kita mau menutup firman kita. Sekarang Losa Erna ajak kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kami. Kami mau melakukan
apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sekarang mau aktivitas. Yang kita siapkan 1 lembar karton berwarna bebas, 1 lembar karton kecil warna merah. Kemudian kita siapkan pensil, spidol atau bolpen, gunting, double tape atau lem. Ayo kita mulai. Pertama kita ambil karton, kemudian kita lipat seukuran telapak tangan kita. Nah, setelah kita lipat, kita letakkan telapak tangan kita di bagian yang tertutup ini. Kita letakkan telapak tangan kita. Kemudian dengan pensil kita jiplak. Jari tangan kita ada berapa adik-adik? Jari tangannya ada 5 ya. Oke, kita jiplak semua. Nah, setelah itu kita mau mengguntingnya. Kita gunting. Oke, nah jadinya seperti ini setelah digunting. Jadi begini bisa dibuka. Nah, kita sekarang mau lanjutkan. Kita ambil karton merah tadi, kita lipat menjadi 2. Kemudian kita akan menggambar dengan pensil, tapi lase pakai marker biar terlihat jelas. Bentuk seperti ini, lengkung, kecil, tidak perlu besar, seperti ini. Oke, sekali lagi ya, bentuk seperti ini. Oke, setelah itu kita gunting bentuk ini. Jadi apa adik-adik bentuknya? Iya, jadi hati. Kita tempelkan hati ini dengan lem atau double tape di tengah-tengah telapak tangan kita. Nah, kita mau membuat kartu doa adik-adik, mengingatkan kita untuk berdoa. Kita mau tuliskan di setiap tempat ini pokok-pokok doa. Apa yang mau kita doakan setiap hari. Satu hari boleh 1 pokok doa. Misalkan ini ya, ini yang hati tadi ditulis nama. Nah, misalkan hari Senin saya mau berdoa untuk keluarga saya. Hari Selasa saya mau doa khusus untuk teman-temanku di sekolah dan di gereja. Besoknya hari Rabu saya mau berdoa untuk gereja, juga berdoa untuk pelajaran online. Ya, kemudian hari Kamis saya mau berdoa untuk diri saya supaya lebih taat, ya, rajin doa. Nah, kemudian hari Jumat sama Sabtu saya mau berdoa untuk kesehatan. Saya mau berdoa untuk pandemi segera berakhir, ya, virus corona ini segera berakhir. Nah, kita lanjutkan lagi. Hari Sabtu mau berdoa untuk teman saudara yang sakit, ya. Hari Minggu mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah. Pokok doanya bebas, adik-adik boleh menuliskan apa yang mau didoakan. Yang penting adik-adik ingat selalu untuk setiap hari berdoa. Oke, selamat mencoba. Semoga kartu ini berguna ya.